Pemirsa, Presiden kita memiliki cucu pertama dari Presiden Joko Widodo lahir di Solo, Jawa Tengah. Putra pertama dari pasangan Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda ini lahir hari Kamis 10 Maret 2016 pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Cucu pertama Presiden Joko Widodo berjenis kelamin laki-laki lahir di salah satu rumah sakit di Solo, Jawa Tengah. Cucu pertama Presiden ini lahir dari pasangan Gibran Rakabuming yang merupakan putra pertama dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang menikah dengan Selvi Ananda pada Kamis 11 Juni 2015. Saat ini Gibran mengelola sebuah usaha catering yang diberi nama Cilipari dan Martabak Markobar. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo rencananya akan bertolak ke Solo pada Kamis siang atau sore untuk menengok cucu pertamanya ini. Selvi Ananda, menantu Presiden Joko Widodo, Kamis pagi melahirkan putra pertamanya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah. Kelahiran ini merupakan cucu pertama bagi Presiden Jokowi. Kelahiran cucu pertama Presiden Joko Widodo membuat pengamanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah lebih ketat dari biasanya. Cucu laki-laki pertama bagi Presiden dilahirkan pagi tadi sekitar pukul 9:30 menit. Sementara itu, pasca meresmikan pusat logistik Berikat, Presiden Joko Widodo langsung menuju Solo, Jawa Tengah untuk menengok cucu laki-laki pertamanya yang dilahirkan pagi tadi. Ini sudah lancar semua, prosesnya cepat sekali. Ini sudah Selvi masih di ruang recovery, bayinya sudah di kamar bayi, dan semuanya lancar. Terima kasih untuk doanya. Tadi beratnya 30,5 ya dokter. Panjangnya. Oh ya, 3090. Panjangnya 48,5. Ya. Dan saya ini juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk tim dokter dari PKU. Tadi pagi tanggal sekali. Dan terima kasih, prosesnya cepat sekali, lancar. Ya, itu aja. Anda kembali menyimak News on the Spot. Pemirsa, jelang Pilkada DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kemungkinan besar memilih jalur independen untuk bertarung dalam Pilkada 2017 mendatang. Dan seperti apa bentuk pertarungan calon independen dan apa saja yang akan dipersiapkan Gubernur Basuki Cahayapurnama jika akan maju melalui jalur independen. Berikut pemaparan Ahmad Murodi dalam program Prime Time. Berbicara tentang persaingan menuju DKI 1, tentu saja yang pertama kita harus membahas dulu kandidat-kandidatnya. Kita akan mulai dari Basuki Cahayapurnama dulu, yang memang masih sangat mungkin untuk via jalur partai politik ataupun jalur independen ya. Memang kita tahu Ahok ini sudah memberikan semacam syarat kepada teman Ahok, ada beberapa diantaranya adalah segera mencetak formulir dukungan begitu dengan nama calon wakil gubernur, yaitu Heru Budi Hartono. Karena kan sebelumnya memang yang dikeluarkan oleh teman Ahok adalah Ahoknya sendiri, tapi belum ada calon wakil gubernurnya begitu. Jadi dengan ini kemudian juga harus diverifikasi ulang kepada seluruh orang yang sudah memberikan sudah memberikan formulir dukungannya, fotokopi KTP-nya 700.000 harus sudah disosialisasikan bahwa Ahok akan berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Dan kemudian bukan hanya 700.000 sebetulnya, tapi targetnya adalah 1 juta fotokopi KTP begitu, dan ditargetkan sampai Juni 2016 mendatang. Kita pindah ke bakal cagup selanjutnya, yaitu Yusril Iza Mahendra. Ini juga sama seperti Ahok, masih bisa via jalur independen atau via partai politik, meskipun kita tahu dia pernah menjadi mantan ketua umum dari Partai Bulan Bintang. Yusril sudah beberapa kali bertemu dengan sejumlah tokoh politik, terakhir bertemu dengan ketua umum Partai Demokrat yaitu SBY dan juga ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo. Tapi Yusril juga punya strategi yang sama dengan Ahok juga, bahwa kalau memang dia tidak lewat parpol, dia lewat independen, akan mengumpulkan 1 juta KTP begitu dalam waktu
waktu 4 bulan. Kandidat selanjutnya adalah Sandiaga Uno. Ini kabar terbaru yang beredar terkait dengan Sandiaga Uno adalah dia akan segera melakukan pertemuan dengan wakil gubernur saat ini, yaitu Jarod Saiful Hidayat, begitu dalam rangka untuk silaturahmi. Tapi banyak juga yang menilai ini adalah bentuk atau upaya dari Sandiaga Uno untuk berupaya mendekati atau menggandeng Jarod sebagai wakilnya untuk Pilgub 2017 mendatang. Selanjutnya kita pilih kandidat selanjutnya. Ada Adi Aksa Daud, ini juga sama, masih bisa via parpol dan juga via jalur independen. Memang Adi Aksa juga sampai saat ini masih menunggu dukungan dari parpol-parpol yang ia katakan dekat dengan sejumlah petinggi parpol, tapi dia juga siap untuk lewat jalur independen. Paling lambat tanggal 2 April 2016 nanti, Adi Aksa dikabarkan akan segera mendeklarasikan pencalonannya dengan atau tanpa parpol. Selanjutnya ada Muhammad Idrus yang merupakan pengusaha dan juga kader dari PKS. Ini kalau Anda sudah simak di beberapa media sosial beberapa hari terakhir, begitu sudah ada tagarnya atau hashtagnya Jakarta Keren, dan kemudian juga sudah beredar posternya di mana dia kemungkinan akan mengusung artis Inneke Koesherawati sebagai wakil gubernur. Tapi ini juga belum dikonfirmasi oleh PKS. Bicara soal PKS, tentu saja Nur Mahmudi Ismail, wali kota Depok saat ini juga masuk bursa untuk PKS, tapi dia masih digodok namanya, masih harus bersaing dengan sejumlah nama tokoh-tokoh dari PKS seperti Hidayat Nur Wahid, kemudian ada Triwi Saksana, kemudian ada juga nama Anies Mata, ada Suswono, dan juga terakhir Tifatul Sembiring. Oke, selanjutnya ya, Ahmad Dhani, musisi PKB, meskipun belum dideklarasi, beberapa hari yang lalu Ahmad Dhani ini pernah mengundang Yusril Iza Mahendra untuk membicarakan terkait pencalonan mereka berdua menuju Pilgub DKI 2017. Tapi belum jelas apakah dengan demikian maka Ahmad Dhani dan Yusril akan bergandengan nanti di Pilgub atau berjalan sendiri-sendiri, itu masih harus dipertanyakan. Kemudian yang selanjutnya adalah Bim Benyamin. Bim Benyamin ini menjadi salah satu dari 4 calon dari Gerindra yang juga sudah dimajukan oleh Gerindra pada tanggal 27 Januari yang lalu. Selain Sandiaga Uno, ada juga M. Taufik dan juga M. Sanusi. Nah, yang terakhir adalah Abraham Lunggana yang akrab disapa Haji Lulung. Ini bahkan juga sudah menyiapkan semacam tandingan untuk teman Ahok ya, yaitu Jaringan Suka Haji Lulung, JSHL, itu juga sudah disiapkan. Bahkan Lulung ini juga sudah menyiapkan strategi jika memang nanti P3 versi atau kubu Jan Faris tidak bisa ikut Pilgub, maka dia siap untuk menempuh jalur independen. Itu adalah 9 bakal cagup DKI Jakarta, ada yang sudah dideklarasi, ada yang belum. Kemudian kita akan lihat sekarang, ini adalah contoh-contohnya kepala daerah yang dari jalur independen. Tahun 2006 ada Irwandi Yusuf dan M. Nasir dari Pilgub Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian ada Tungku Nurdin dan Tungku Busmadar. Ini pemilihan Bupati Biren Nanggro Aceh Darussalam. Selanjutnya tahun 2008 ada Christian Dilak dan Zakarias dari Pilbub Rote Endo di Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian ada Oka Arya Zulkarnain dan Gong Martua Siregar. Ini Pilbub Batubara Sumatera Utara. Ya, di tahun 2009 ada Aceng Fikri dan Diki Chandra, ini adalah Pilbub Garut, Jawa Barat. Kemudian tahun 2010 ada Muda Mahendrawan dan juga Andreas M dari Pilbub Kuburaya, Kalimantan Barat. Tahun 2011 ada Saifullah dan MG Hadi Sucipto, Pilbub Sidoarjo, Jawa Timur. Dan 2012 ada Jonas Salean, Hermanusman, Pilwalkot, Kota Kupang, NTT. Ya, di tahun lalu, tahun 2015 ada 2, yaitu Sudarsono Yul Haidir, Pilbub Seruyan, Kalimantan Tengah, dan Neni Murniani dan Basri Rase dari Pilwalkot, Bontang, Kalimantan Timur. Itu adalah kepala daerah dari jalur independen. Sekarang coba kita lihat dasar hukum atau landasan hukum pencalonan dari jalur independen. Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari aturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK meringankan calon independen dalam Pilkada serentak 2017. Jika sebelumnya calon independen berdasarkan persentase penduduk, kini cukup berdasarkan persentase daftar pemilih tetap atau DPT. Memang apa asumsi yang dijadikan patokan oleh Mahkamah Konstitusi adalah memang ketika aturan sebelumnya yaitu berdasarkan persentase penduduk, itu dianggap sebagai diskriminatif, itu dianggap sebagai perlakuan yang berbeda antara calon independen dengan calon dari parpol. Maka itu kemudian diubah, dipermudah calon independen sekarang hanya cukup berdasarkan persentase
persentase daftar pemilih tetap saja. Nah, kita bicara angka sekarang, kita bicara angkanya, persentasenya berapa saja. Nah, memang ada peraturannya untuk sebuah daerah yang punya 0 sampai 2 juta DPT, maka diperlukan dukungan atau fotokopi KTP 10% dari jumlah itu. Tapi kemudian ketika sebuah daerah itu punya 2 sampai 6 juta DPT, maka diperlukan 8,5%. Tapi kalau misalnya Jakarta ini masuk dalam range yang ketiga, yaitu 6 sampai 12 juta DPT, maka perlu 7,5 dari 7 juta DPT. Itu artinya diperlukan sekitar 530.000 fotokopi KTP. Dan yang terakhir, kalau misalnya sebuah daerah itu punya 12 juta lebih DPT, maka diperlukan dukungan sebesar 6,5%. Ya, itu tadi adalah bagaimana peta kekuatan atau peta persaingan menuju pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, serta juga beberapa syarat untuk menjadi calon gubernur dari Pemirsa, presiden kita memiliki cucu pertama dari Presiden Joko Widodo lahir di Solo, Jawa Tengah. Putra pertama dari pasangan Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda ini lahir hari Kamis 10 Maret 2016 pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Cucu pertama Presiden Joko Widodo berjenis kelamin laki-laki lahir di salah satu rumah sakit di Solo, Jawa Tengah. Cucu pertama Presiden ini lahir dari pasangan Gibran Rakabuming yang merupakan putra pertama dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang menikah dengan Selvi Ananda pada Kamis 11 Juni 2015. Saat ini Gibran mengelola sebuah usaha catering yang diberi nama Cilipari dan Martabak Markobar. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo rencananya akan bertolak ke Solo pada Kamis siang atau sore untuk menengok cucu pertamanya ini. Selvi Ananda, menantu Presiden Joko Widodo, Kamis pagi melahirkan putra pertamanya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah. Kelahiran ini merupakan cucu pertama bagi Presiden Jokowi. Kelahiran cucu pertama Presiden Joko Widodo membuat pengamanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah lebih ketat dari biasanya. Cucu laki-laki pertama bagi Presiden dilahirkan pagi tadi sekitar pukul 9:30 menit. Sementara itu, pasca meresmikan pusat logistik Berikat, Presiden Joko Widodo langsung menuju Solo, Jawa Tengah untuk menengok cucu laki-laki pertamanya yang dilahirkan pagi tadi. Ini sudah lancar semua, prosesnya cepat sekali. Ini udah Selvi masih di ruang recovery, bayinya sudah di kamar bayi. Dan semuanya lancar. Terima kasih untuk doanya. Tadi beratnya 30,5 ya dokter. Panjangnya. Oh ya, 3090. Panjangnya 48,5. Ya. Dan saya ini juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk tim dokter dari PKU. Tadi pagi tanggal sekali. Dan terima kasih, prosesnya cepat sekali, lancar. Ya, itu aja. Anda kembali menyimak News on the Spot. Pemirsa, jelang Pilkada DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kemungkinan besar memilih jalur independen untuk bertarung dalam Pilkada 2017 mendatang. Dan seperti apa bentuk pertarungan calon independen dan apa saja yang akan dipersiapkan Gubernur Basuki Cahayapurnama jika akan maju melalui jalur independen? Berikut pemaparan Ahmad Murodi dalam program Prime Time. Berbicara tentang persaingan menuju DKI 1, tentu saja yang pertama kita harus membahas dulu kandidat-kandidatnya. Kita akan mulai dari Basuki Cahayapurnama dulu, yang memang masih sangat mungkin untuk via jalur partai politik ataupun jalur independen ya. Memang kita tahu Ahok ini sudah memberikan semacam syarat kepada teman Ahok, ada beberapa di antara dukungan dari parpol-parpol yang ia katakan dekat dengan sejumlah petinggi parpol, tapi dia juga siap untuk lewat jalur independen paling lambat tanggal 2 April 2016 nanti
nanti Adiaksa dikabarkan akan segera mendeklarasikan pencalonannya dengan atau tanpa parpol. Selanjutnya ada Muhammad Idrus yang merupakan pengusaha dan juga kader dari PKS. Ini kalau Anda sudah simak di beberapa media sosial beberapa hari terakhir, begitu sudah ada tagarnya atau hashtagnya Jakarta Keren, dan kemudian juga sudah beredar posternya di mana dia kemungkinan akan mengusung artis Inneke Koesherawati sebagai wakil gubernur. Tapi ini juga belum dikonfirmasi oleh PKS. Bicara soal PKS, tentu saja Nur Mahmudi Ismail, wali kota Depok saat ini juga masuk bursa untuk PKS, tapi dia masih digodok namanya, masih harus bersaing dengan sejumlah nama tokoh-tokoh dari PKS seperti Hidayat Nur Wahid, kemudian ada Triwi Saksana, kemudian ada juga nama Anies Mata, ada Suswono, dan juga terakhir Tifatul Sembiring. Oke, selanjutnya ya, Ahmad Dhani, musisi PKB, meskipun belum dideklarasi, beberapa hari yang lalu Ahmad Dhani ini pernah mengundang Yusril Iza Mahendra untuk membicarakan terkait pencalonan mereka berdua menuju Pilgub DKI 2017. Tapi belum jelas apakah dengan demikian maka Ahmad Dhani dan Yusril akan bergandengan nanti di Pilgub atau berjalan sendiri-sendiri, itu masih harus dipertanyakan. Kemudian yang selanjutnya adalah Bim Benyamin. Bim Benyamin ini menjadi salah satu dari 4 calon dari Gerindra yang juga sudah dimajukan oleh Gerindra pada tanggal 27 Januari yang lalu. Selain Sandiaga Uno, ada juga M. Taufik dan juga M. Sanusi. Nah, yang terakhir adalah Abraham Lunggana yang akrab disapa Haji Lulung. Ini bahkan juga sudah menyiapkan semacam tandingan untuk teman Ahok ya, yaitu Jaringan Suka Haji Lulung, JSHL. Itu juga sudah disiapkan. Bahkan Lulung ini juga sudah menyiapkan strategi jika memang nanti P3 versi atau kubu Jan Faris tidak bisa ikut Pilgub, maka dia siap untuk menempuh jalur independen. Itu adalah 9 bakal cagup DKI Jakarta, ada yang sudah dideklarasi, ada yang belum. Kemudian kita akan lihat sekarang, ini adalah contoh-contohnya kepala daerah yang dari jalur independen. Tahun 2006 ada Irwandi Yusuf dan M. Nasir dari Pilgub Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian ada Tungku Nurdin dan Tungku Busmadar. Ini pemilihan Bupati Biren Nanggro Aceh Darussalam. Selanjutnya tahun 2008 ada Christian Dilak dan Zakarias dari Pilbub Rote Endo di Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian ada Oka Arya Zulkarnain dan Gong Martua Siregar. Ini Pilbub Batubara Sumatera Utara. Ya, di tahun 2009 ada Aceng Fikri dan Diki Chandra, ini adalah Pilbub Garut, Jawa Barat. Kemudian tahun 2010 ada Muda Mahendrawan dan juga Andreas M dari Pilbub Kuburaya, Kalimantan Barat. Tahun 2011 ada Saifullah dan MG Hadi Sucipto, Pilbub Sidoarjo, Jawa Timur. Dan 2012 ada Jonas Salean, Hermanusman, Pilwalkot, Kota Kupang, NTT. Ya, di tahun lalu, tahun 2015 ada 2, yaitu Sudarsono Yul Haidir, Pilbub Seruyan, Kalimantan Tengah, dan Neni Murniani dan Basri Rase dari Pilwalkot, Bontang, Kalimantan Timur. Itu adalah kepala daerah dari jalur independen. Sekarang coba kita lihat dasar hukum atau landasan hukum pencalonan dari jalur independen. Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari aturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK meringankan calon independen dalam Pilkada serentak 2017 ini adalah segera mencetak formulir dukungan begitu dengan nama calon wakil gubernur, yaitu Heru Budi Hartono. Karena kan sebelumnya memang yang dikeluarkan oleh teman Ahok adalah Ahoknya sendiri, tapi belum ada calon wakil gubernurnya begitu. Jadi dengan ini kemudian juga harus diverifikasi ulang kepada seluruh orang yang sudah memberikan sudah memberikan formulir dukungannya, fotokopi KTP-nya 700.000 harus sudah disosialisasikan bahwa Ahok akan berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Dan kemudian bukan hanya 700.000 sebetulnya, tapi targetnya adalah 1 juta fotokopi KTP begitu, dan ditargetkan sampai Juni 2016 mendatang. Kita pindah ke bakal cagup selanjutnya, yaitu Yusril Iza Mahendra. Ini juga sama seperti Ahok, masih bisa via jalur independen atau via partai politik, meskipun kita tahu dia pernah menjadi mantan ketua umum dari Partai Bulan Bintang. Yusril sudah beberapa kali bertemu dengan sejumlah tokoh politik, terakhir bertemu dengan ketua umum Partai Demokrat yaitu SBY, dan juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo. Tapi Yusril juga punya strategi yang sama dengan Ahok juga, bahwa kalau memang dia tidak lewat parpol, dia lewat independen, akan mengumpulkan 1 juta KTP begitu dalam waktu 4 bulan. Kandidat selanjutnya adalah Sandiaga Uno. Ini kabar terbaru yang beredar terkait dengan Sandiaga Uno adalah dia akan segera melakukan pertemuan dengan wakil gubernur saat ini, yaitu Jarod Saiful Hidayat, begitu dalam rangka untuk silaturahmi. Tapi
banyak juga yang menilai ini adalah bentuk atau upaya dari Sandiaga Uno untuk berupaya mendekati atau menggandeng Jarod sebagai wakilnya untuk Pilgub 2017 mendatang. Selanjutnya kita pilih kandidat selanjutnya. Ada Adiaksa Daud, ini juga sama, masih bisa via parpol dan juga via jalur independen. Memang Adiaksa juga sampai saat ini masih menunggu